Level pertama wirai dalam bentuk tidak menerima sama sekali. Level kedua, derajat kedua, itu menerima setelah memastikan halal. Harta sumber, harta dari raja itu halal dipastikan. Sekarang yang derajat atau level 3 dan keempat. Level 3 itu menerima pemberian dari raja, tapi untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Mengapa? Karena memang harta yang tidak jelas pemiliknya memang harusnya disedekahkan. Seperti dulu sudah diterangkan dalam bab masraf itu. Jadi harta-harta dari raja, pemberian-pemberian yang milik umum, kemaslahatan umum itu atau tidak jelas pemiliknya, kalau sampai ke tangan kita disedekahkan. Memang ketentuannya begitu. Nah, jika raja itu ya, kita tidak menerima dari raja, raja sendiri kalau tidak diberikan kepada kita, tidak akan oleh raja itu dibagikan kepada yang berhak. Bahkan oleh raja harta itu digunakan untuk kezaliman. Berarti piye? Ya lebih baik harta itu ada di tangan kita, kita bagikan. Tuh. Nah, kebanyakan para ulama salaf itu yang dilakukan. Nah, beda dengan yang sekarang. Sekarang itu orang beralasan menerima pemberian dari raja. Dia pikir meniru Ibnu Umar sama Siti Aisyah. Lah kok iso ngaku-ngaku, padahal tidak mungkin. Yang namanya Ibnu Umar itu karo habis menerima pemberian dari raja, itu dia bagi habis, bagi-bagikan secara habis. Bahkan ketika dia menerima pemberian di majelisnya dia bagikan, dan masih ada satu orang yang kelewat tidak keduman, Ibnu Umar rela hutang untuk memenuhi yaitu yang tadi tidak kebagian itu. Siti Aisyah juga demikian. Jabir bin Zaid juga demikian. Dia mikir malah begini, lebih baik saya terima pemberian dari raja kemudian saya sedekahkan, daripada harta itu tetap di tangan raja yang tidak mungkin dibagikan atau malah disalahgunakan untuk kezaliman. Imam Syafi'i beberapa kali menerima pemberian dari Khalifah Harun ar-Rasyid, dibagikan langsung. Beliau sendiri tidak menyisakan untuk diri beliau, satu keping uang pun tidak beliau simpan untuk diri, sisakan untuk diri beliau sendiri. Jadi tingkat wirai ketiga itu menerima pemberian dari raja tapi untuk dibagikan tanpa sisa. Sekarang level keempat, la yatahaqqaqu annahu halalun wala yufarriqu bal yustabqa. Harta yang diterima sumbernya tidak terbukti halal. Tidak terbukti halal itu maksudnya yo iso halal tapi tidak terbukti, bisa juga haram tapi tidak terbukti haram. Jadi kehalalannya belum bisa dipastikan lah. La yatahaqqaqu, terus kemudian kita terima dan kita anggurkan saja harta itu, ya. Tapi yang seperti ini hanya kita terima dari seorang raja yang kebanyakan hartanya halal. Para khulafa'ur rasyidin pada masa khulafa'ur rasyidin pada zaman sahabat atau tabi'in setelah khulafa'ur rasyidin itu hartanya banyak dan sebagian besarnya halal. Sayyidina Ali mengatakan apa yang dia terima
kebanyakan dari khalifah, dari pembesar-pembesar itu kebanyakan hartanya halal, jadi kita terima tuh, meskipun tidak kemudian disedekahkan gitu. Lah hartanya raja memang tidak terhitung ya, jadi tidak, memang yang logis ini kita tidak bisa membuktikan ini sumbernya dari mana raja mendapatkannya sehingga tidak terbukti halal, ya keempat ini la yatahaqqaqu annahu halal. Nah, fala yabdu ayistihadu li jawazi malam ya. Asalkan tidak terbukti haram diterima. Tidak terbukti haram diterima, berarti tidak terbukti haram itu juga tidak terbukti halal gitu. Kan harta itu sederhananya begini, terbukti halal kita terima, tidak terbukti halal kita terima tapi kita diamkan. Tidak terbukti haram ya dengan tidak terbukti halal ini sama-sama tidak terbukti. Yang terbukti haram ya jelas tidak kita ambil tuh. Jadi setelah kita memahami 4 level wirai ini ya, sekarang kita bandingkan dengan pemberian raja-raja sekarang. Tidak sama. Pemberian raja-raja sekarang kita tidak sama, kayaknya derajat terakhir sekalipun tidak cocok untuk diterapkan. Kenapa? Berbeda pemberian raja-raja saat ini, zamannya Imam Ghazali, apalagi saat ini gitu. Yang zamannya kita ini itu, kenapa tidak sama? Dari 2 aspek. Qala ahaduhuma, utawi salah suwiji